Ya, malam semuanya. Market naik turun ya, teman-teman. Saya belum tahu apakah marketnya ini juga. Jadi ya slow dulu aja lah. Jadi saya dominan mulai itu ya, turun. Moga-moga aja mau dorong ke bawah. Tapi nggak malam-malam ya, malam semua. Lagi ombang-ambing ya. Gini ya teman-teman, lihat di market saat ini apa yang harus teman-teman perhatikan. Jadi juga saat ini orang sudah pada bingung sebetulnya loh. Ada kecenderungan kepanikan dalam market itu ada. Jadi kita perlu, ini kan sudah ada reaksi tapi kan masih galau ya. Sebetulnya memang saya secara pribadi sulit melihat market saat ini, itu sulit sebetulnya. Karena kenapa BTC dominan juga cenderung sideways, kita belum tahu. Tapi kalau dia naik seperti ini turun lagi itu biasa. Tapi agak ada kecenderungan dia turun, ada. Kalau dilihat itu mungkin dia akan mantul lagi di sini atau dia mau jebol di bawah. Nah itu kalau yang terjadi ini ya bagus. Jadi teman-teman bagaimana menyikapi market saat ini? Kalau saya secara pribadi saya tidak melakukan pergerakan, jadi tidak CL juga tidak beli. Kenapa gitu? Lebih baik teman-teman sabar, karena kan kita tidak ngerti sampai sejauh apa. Kalau seandainya yang memang kejadian seperti ini nih, itu ndak apa masalah, ndak ya ndak masalah, ndak ada masalahnya. Sebetulnya ada baiknya. Jadi jangan alergi terhadap penurunan. Yang penting adalah apa? Teman-teman money manajemennya bagus. Kalau teman-teman belinya di sini, TPM di sini, ndak usah terburu-buru bermain di area ini. Kalau TPM sudah seperti ini di sini, lebih baik bermain di area ini. Ini nanti posnya digunakan untuk di sini. Ini kan pembelian. Ini jauh lebih safety. Gitu ya. Walaupun ini kalau dipikir-pikir kok ndak naik, ndak turun. Nah ini siapa yang bisa memutuskan bahwa ini akan turun atau akan naik? Ndak ada. Ini sulit. Walaupun hijau berpotensi merah, merah berpotensi hijau, kan jadi bingung. Makanya posisi blind spot ini sangat sulit. Ini buat pengalaman pribadi buat teman-teman, saat ini teman-teman sedang melihat satu keilmuan di dalam ilmu trading, yaitu blind spot. Ini sebuah pengalaman yang berharga buat saya. Momentum berharga itu adalah momentum menambah keilmuan. Itu jauh lebih penting daripada saya jual beli dan sibuk terhadap itu. Saya lebih baik mengatur money management saya dengan baik dan mempelajari secara waktu ke waktu. Itu yang akan dipakai teman-teman seumur hidup. Nanti dengan pengalaman demi pengalaman itu, teman-teman itu nanti akhirnya tidak mudah panik. Jadi dinikmatin aja proses, semua proses itu, semua itu ada kandungan ilmu di situ. Kalau saya secara pribadi lebih suka mengamati terhadap hal itu. Jadi itu yang membuat kita itu nanti, oh kayak gini ya menghadapi ini, kayak gini ya menghadapi ini. Ini kan pengalaman yang besok teman-teman gulung terus sampai seumur hidupmu. Nah investasi itu keilmuannya seperti itu. Gitu. Bang mau tanya, kenapa abang mapping di Binance tapi transaksi di Kripto dan Indodax? Dasarnya gini, dasarnya adalah PPH final. Saya termasuk pendukung pemerintah untuk masalah pajak. Itu dasarnya. Kedua,
tidak ada perbedaannya antara toko Binance sama toko kripto. Dia sama, satu pintu. Cuman bedanya kan jual belinya ya tidak masalah lah. Jual beli kan saya juga jarang jual beli, itu satu. Saya tuh jarang jual beli soalnya. Jadi buat saya kena biaya segitu buat saya tuh tidak terlalu berpengaruh. Dan itu salah satu cara saya menghargai bangsa ini, yaitu sudah ada PPh final. Buat saya ketika ada uang masuk untuk negara, buat saya sangat mengapresiasi itu. Ya sudut pandang saya ini belum tentu semuanya juga suka, itu tidak apa-apa, tapi itu keputusan saya gitu ya. Itu turun sampai mana Bang? Coba, belum tentu turun. Ini saya baru membahas kalau seandainya longsor seperti ini adalah money managementmu yang harus bangun seperti ini. Yang sudah beli di sini, TPM-nya di sini. Lah nanti saya cerita, bukan bicara soal ini longsor. Saya belum membahas ini longsor atau tidak, gitu ya. Jadi kalau seandainya yang terjadi ini yang saya akan lakukan adalah pembelian untuk TPM saya akan beliin di sini. Tapi apakah ini akan terjadi? Nanti kita akan bahas. Jadi nanti ada sudut pandang yang perlu teman-teman perhatikan. Nanti saya akan tarik kembali ke 2019 dan sudut pandang dari 2019 itu apa. Jadi sekarang ini momentumnya itu ada sesuatu yang saya harus bahas. Lebih baik saya fokusin di BTC dulu, terus nanti saya akan fokusin di altcoin karena ada perbedaan pergerakan. Setelah saya amati ada perbedaan pergerakan. Ini yang perlu diperhatikan oleh teman-teman. Jadi kondisi saat ini kalau secara 2019 dia harusnya masih posisinya di sini areanya. Tapi ini perbedaannya adalah sekarang ini dia terbang ke atas. Karena apa? Kondisi halving itu akan terjadi pergeseran sebulan. Jadi kayak orang kontrak, kalau orang kontrak itu bulan 1, jadi nanti keluarnya kan bulan Desember. Gitu ya. Terus ini sama 2019 mungkin dulu Mei gitu ya contohnya ya. Jadi 4 tahun ke depan 2024 adalah April. Jadi perbedaan 1 bulan. Nah ini yang perlu dicermati teman-teman. Saya akan membahas dari sudut pandang itu gitu. Jadi ini kan harusnya kalau di 2019 fasenya memang ada pola seperti ini. Tapi tidak sepanjang ini. Ayo kita kembali flashback ke 2019. Nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman perhatikan di 2019 memang pernah terjadi itu 24 Februari ya. Ini Februari. Masuk Februari sampai Maret itu dia ada momentum ini. Bagaimana mengatasi kondisi riwayat yang bergeser 1 bulan? Berarti kan kalau saat ini sedang di sini ya. Jadi tidak cocok sebetulnya. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya berarti ada 2 fase. Bisa jadi dia cuma menyentuh atau bocor-bocor sedikit di bawah MA25. Bisa jadi dia nempel. Cara mengatasi market seperti ini menurut saya lebih baik teman-teman. Ini tak kembaliin lagi ke market sekarang ya. Bentar. Jadi bagaimana menyikapi market sekarang? Lebih baik tidak CL, tapi lebih baik teman-teman DCA. Kalau nanti ada reaksi di sini di DCA, ini tidak usah CL. Tambah muatan, yang sudah punya tidak usah nambah muatan dulu, tidak usah tergesa-gesa, karena market tidak ada yang tahu. Apakah dia nanti akan maraton ke sini? Ya kalau yang sudah punya kan sebenarnya tidak jadi masalah. Oh aku kurang om untuk barangnya yang aku pengen beli, lah itu beda lagi. Mau mbok cicil sini, tapi nanti di sini harus mbok kasih amunisimu. Antara ringnya berapa? 19.000 sampai 20.000. Jaga pos 19.000 sampai 20.000 ini. Gitu ya.
Caranya gitu, bukan CL tapi caranya gitu harusnya. Itu jauh lebih simpel. Karena kalau secara riwayat dia tidak tembus dari golden ratio, jadi tidak usah perlu takut. Itu biasa. Penurunan saat ini sampai 20 banyak enggak 8%, enggak banyak. Gitu ya. Jadi tidak usah panik, tapi ditata portofoliomu. Itu lebih penting gitu ya. Terus perbedaannya apa dengan yang altcoin? Perbedaannya cukup signifikan. Kalau yang altcoin ternyata benturannya memang terlihat, teman-teman nih. Ini setelah saya amati benturannya lebih terlihat. Kalau yang ETH kayak enggak. Ini Maret, tuh ini sampai Maret dia. Ini sempat dia ndak bentor tapi nih mendekati. Jadi kalau saat ini teman-teman lihat ETH di bawah mau mendekati ini ndak masalah karena pernah terjadi juga seperti itu dan itu wajar. Setelah itu naik. Ini kan ETH juga sama, posisinya mau mendekati golden ratio loh, tengah-tengah juga loh. Ini sama. Jadi ini wajar. Market saat ini nanti kalau teman-teman melihat ETH di mana reaksi marketnya ETH. Kalau nanti teman-teman lihat ETH di 1,4 1400 jangan kaget. Yang perlu dilihat adalah ketika dia nanti terjadinya sampai koreksi ya cicil aja. Nah saat ini CL dari kemarin sebenarnya teman-teman saya sudah bahas ini bahwa saya tidak akan CL. Jawabannya kan seperti itu. Tapi di DCA. Nah, kalau untuk TEDA gimana? Sudah prospek. Nih lihat nih, kedini saat ini. Ya mau tambah muatan. Ya tidak apa-apa. Wong ini sudah koreksi dan sebetulnya kalau dia koreksi sudah di tengah-tengah tinggal kurangnya ya tidak banyak. Seharusnya ya masih bisa ditoleransi lah. Antara 14. Ini kemarin kan kita sudah pernah bahas 145 kan. Tapi tidak sampai 145, 1462. Ya berarti memang harus posisi diambil waktu kemarin harus ditambahi sedikit. Gitu, kurang lebih ya. Loh, Om, ini sudah benar yang kemarin Mbok bahas untuk naik kok sekarang ini. Ini yang saya bahas seperti ini untuk strateginya aja. Jadi ya mengambil, jadi bukan saya ngomong akan turun loh ya. Ini tak ulangin lagi. Saya tidak ngomong akan turun, tapi strategi secara money managementmu yang harus Mbok bangun. Kondisi saat ini kalau seandainya dia terbang, ya memang itu sudah wajar itu terjadi. Gitu loh. Sudah wajar, itu hal yang wajar. Karena dia sudah terkoreksi cukup dalam di sini. Thank you Bang Richard. Jadi kalau nanti wah kok dibanding lagi Om di sini, nggak usah takut buat DCA, jangan CL, DCA. Ya, DCA. Karena secara riwayat seperti itu. Teman-teman nggak usah takut, tapi malah psikismu yang Mbok bangun. Karena secara riwayat, Om beritanya kayak gitu. Gini, berita itu nggak final. Ya, saya ingetin kembali. Di dalam market itu bukan berita yang tertuang di dalam candle ini, tapi yaitu adalah reaksi dari investor terhadap berita itu. Yang jadi candle ini bukan beritanya. Yang jadi candle ini itu adalah reaksi marketnya. Jadi kalau ada berita buruk, satu, itu harus ada panic sell. Nah saat ini baru di fase ini yang paling bahaya adalah berita buruk yang hiper atau yang bertubi-tubi. Baru ini pun harus ada reaksi market panic sell yang hiper. Bisa enggak kadang panic sell toh? Bisa, belum tentu hiper. Gitu ya. Jadi saat ini marketnya kalau teman-teman melihat tidak terjadi reaksi 3 dan 4. Tidak terjadi. Yang terjadi cuman berita FAD, sempat terjadi yang namanya panic sell, tapi
ada golongan orang-orang yang mempertahankan atau percaya bahwa ini tidak terjadi koreksi kembali, tendang lagi ke atas, tendang lagi ke atas, seperti itu. Jadi kekuatan market itu ada dua, ada yang optimis, ada yang pesimis. Itu yang perlu teman-teman ingat. Jadi berita itu bukan segalanya. Kita harus mindset kita mulai dirubah. Berita itu bukan ujung tombak dari sebuah Jadi gini, wah ada berita pasti longsor, belum tentu. Karena jangan lupa bahwa di dalam investasi itu selalu ada dua cara berpikir. Yang pertama secara ilmu teori Webb Elliott adalah ragu seragu rasional atau optimisnya, dan yang kedua fasenya adalah takut dan setakut-takutnya. Itu dua versi orang, mindset orang, dan itu selalu berperang di dalam investasi. Yang kuat yang mana? Nah saat ini yang terbaca adalah dalam waktu 4 hari ini atau 5 hari ini terjadi kegalauan market. Dan ternyata setelah koreksinya cukup panjang, dimenangkan oleh market yang optimis pada hari ini. Untuk ETH loh ya. Berikut juga dengan BTC. Nih kalau kita lihat BTC ya. Kalau teman-teman perhatikan BTC ini kan 4 hari kita sudah bahas beberapa hari kemarin. Reaksinya berita buruk. Berita buruk tertuan. Wes ngalor ngidul, orang panik ono sing 10.000. Setiap kali ada seperti itu selalu ada orang-orang yang menurut saya cari panggung. Tapi kembali lagi, jangan salah teman-teman, investor itu pemegang peranan secara global, gitu ya. Investor keseluruhan seluruh dunia itu adalah yang menentukan arah market ini. Dan kepala orang beda-beda. Dalam isi kepala orang beda. Makanya yang teman-teman perlu perhatikan adalah apa? Candle-nya. Karena ini yang nyata, real. Jadi begitu ada sideways seperti ini, berarti kan teman-teman melihatnya apa? Oh ini orang tuh mindsetnya 4 hari ini aja baru ya bisa percaya turun, bisa percaya naik. Jadi terjadi kegalauan di situ. Nah, kalau saya biasanya tidak mengambil market dengan pola seperti itu, saya tidak masuk memang. Saya cuma masuk memang di area ini dan ini. Karena dengan di area ini, teman-teman psikisnya akan sangat luar biasa, bagus secara perform teman-teman nanti akan bagus. Di sini adalah TPM, gitu ya. Ini kalau money managementmu gini susah, menurut saya susah untuk kamu sangkut rugi itu susah. Karena di sini sudah mbok satuin semua margin dan kesabaran. Ini butuh kesabaran orang untuk sampai sini berhenti nungguni itu enggak waktu pendek teman-teman. Ini butuh kesabaran di dalam investasi. Kesabaran itu juga salah satu yang penting. Jadi ya BTC, jadi kalau untuk beli nunggu longsor, kalau yang belum beli ya mbok cicil. Ini kan sudah punya semua. Kita sudah punya semua. Sudah TPM. Jadi kenapa ndak beli? Karena TPM-nya yang nanti akan dibelikan kalau terjadi longsor. Jadi psikismu di sini itu ini adalah titik buta, artinya blind spot. Ini yang di room ini saya sering bahas ini blind spot. Blind spot itu apa? Kalau dalam dunia orang nyetir itu sudut pandang yang tidak terlihat secara utuh gitu loh. Jadi ada missnya. Jadi sulit sebetulnya. Blind spot itu sulit dulu dianalisa. Tunggu aja momentumnya mau naik. Kalau ini besok naik terus ya sudah maraton, gitu aja. Berarti terbentuk sampai berapa? Sampai Mei. Nanti Mei baru berhenti. Secara riwayat seperti itu. Bang supaya dikasih tahu loh. Sik toh, iki naik Isan. Apa mau dikasih turun? Ini naik, saya tidak bisa.
Ini kalau turun nanti turun mbok itu di mana ini aja ini loh. Ini ada banyak ini di sini. Mbok ukur aja. Kalau lihat di momentumnya ya mungkin sampai 19.000 lah. 19 sampai 20-an lah area itu. Tapi apa itu terjadi? Tidak. Lah ini kan momentum untuk kenaikan, jangan bicara soal turun lagi wong sak menit 2 kuning ini. Ya. Sudah sepanjang itu. Jadi maksud lu bakal koreksi enggak. Ayo dipahami dulu ya. Ini nanti jadi salah nangkep ini. Ini saya cuman itu ya, kalau DCA ini sudah punya barang. Jadi gini, tak ulangin lagi ya. Ini nanti takutnya ada di mindsetnya jadi liar ini takutnya. Saya sudah punya barang di sini. Saya sudah take profit margin di sini, take profit modal karena di sini saya sudah margin 60%, tak sisain cuman marginnya aja 60%. Kenapa saya tidak ambil di sini? Karena saya cuman mau ambil kalau dia ada di sini. Ini baru tak beliin TPM saya. Jadi ini berarti muatan saya sudah ada loh di sini nih ya, itu nangkep sih ya. Terus yang belum beli gimana? Harusnya kemarin beli. Yang sudah beli kemarin tetap harus dijaga area 20.000 sampai 19.000 untuk DCA. Gitu ya, nangkep ya. Saya berharap untuk beli kembali. Kalau seandainya ini terjadi. Tapi apakah ini terjadi? Kalau lihat momentum seperti ini ya ini sudah maraton. Kalau besok full, bloknya full, ya sudah. Naiknya sampai kapan? Mei. Secara riwayat apa dasarnya? Ini secara riwayat. Berarti yang kita bahas beberapa hari yang lalu, semua orang bilang down, semua orang bilang sampai 12.000, kenyataannya tidak terjadi. Ya kan? Karena yang lihat dari video-video kemarin, di sini secara riwayat 1 tahun sebelum halving adalah tidak menyentuh golden ratio. Itu ya, maksud ya. Kok waduh, anakku. Itu anakku yang batuk, pilek batuk. Anakku itu. Kalau aku enggak batuk. Gitu ya. Jadi ini yang terjadi. Kalau ini terjadi sampai berapa Juni, tapi karena pergeseran dari momentum itu akan Mei. Yaitu yang seperti tadi dibahas ya. Seperti orang sewa itu Januari, keluarnya Desember. Lah halving itu dulu umpamanya ini kan sama nih, kenaikannya ini kalau teman-teman lihat Februari itu ada di bawah golden ratio, tapi kalau teman-teman saat ini lihat Februari sudah di atas golden ratio. Jadi ada pergeseran itu wajar karena waktu yang bergeser dari halvingnya sebulan. Jadi nanti besok kenaikannya sampai kapan? Sampai Mei, bukan sampai Juni. Tebakan saya malah seperti itu. Karena akan ada pergeseran. Gitu ya. Lihat MACD 1 hari masih turun. Ya itu kan sudah ada strateginya. Jadi turun tidak masalah, jangan alergi terhadap penurunan. Ya. Merah itu jangan alergi, jangan membenci merah. Nanti yang teman-teman biasa di sini akhirnya akan membangun money managementnya. Jadi kita ini tidak, makanya gini, jangan bereaksi satu candle satu hari buat beli, buat jual, stres malah. Jadi investasi jangan membuat kita tertekan, stres, terpressure. Itu salah. Kita investasi itu berarti secara finansial kita menemukan surga di dalam investasimu atau keuanganmu. Berarti yang harus kita bangun adalah tatanan berinvestasi. Money managementnya jangan cuman beli aja sekali, habis itu margin buat jual kayak contoh ini ya. Oh saya beli di sini om, saya jual di sini. Jangan dipikir dengan teman-teman jual di sini itu teman-teman sudah hebat. Menurut saya
ini malah akan menjadi miss ke depannya kalau ini buat jual semua. Ini di sini ini ya sikismu 5 hari ini panik. Makanya beli murah aja tidak cukup, harus ditambahkan adalah money management yang baik, itu akan membangun sikismu dengan sempurna. Itu lebih penting. Yang kedua itu adalah poin di dalam investasi. Sikis yang terbangun setiap saat, teman-teman tidur enak, ndak harus panik ini harus nunggu ini nanti dapat ndak, oh ndak dapat, nanti dikejar lagi ke atasnya, nanti bingung kamu di sini. Makanya kenapa saya cuman beli di sini, TPM dulu di sini atau take profit modal, take profit margin, terus saya diemin di sini. Biarin mau naik mau turun, kita lihat, kita pelajari, kita malah belajar banyak hal di sini. Malah ini adalah ilmu yang akan mempertebal ilmumu. Secara riwayat nanti teman-teman akan rekaman jejaknya akan tahu. Jadi jangan banyak pergerakan jual beli. Fokus kita itu nanti sudut pandang kita itu pecah malah. Menurut saya dalam dunia investasi maupun dalam dunia bisnis, coba banyak sibuk kerja apa-apa kan kamu tidak bisa kerja banyak hal yang lebih besar dari itu. Ini ilmu bisnis. Tapi kalau teman-teman banyak stay, money management dibangun, strateginya dibangun, teman-teman punya waktu banyak untuk mengamati sudut pandangnya market, itu jauh lebih detail. Itu jauh lebih poin menurut saya. Juga ketika iya, makanya kan akhirnya sikisnya atau yang diobrak gitu ya. Lah makanya tapi bagaimana kalau dengan kondisi seperti itu? Makanya ini tadi kan saya tak jelasin kalau teman-teman marketnya sudah masuknya di sini, gimana? Nggak usah panik, nggak usah takut, nggak usah CL. Ya mbok CL terus duitmu habis. Buat apa? Jual beli terus kena biaya. Dan sikismu juga itu menguras tenaga, maksudnya itu gini loh. Akhirnya jangan sampai, saya berharap teman-teman berinvestasi itu stres malahan. Dan ini salah. Stresnya apa? Tertekan, bukan stres gila enggak gitu. Maksudnya itu enggak nyaman gitu loh. Hidupmu jadi enggak nyaman, itu berarti salah gitu loh maksudku. Berarti harus dibangun money manajemennya. Kalau yang sudah beli di sini gimana? Biar enggak ketar-ketir seperti itu ya. Caranya adalah mbok pecah 19.000 mbok tunggu, enggak usah nyicil-nyicil terus. Wis taruh aja di 19.000. Danamu yang sisa taruh di 19.000. Udah di stopin di situ dulu aja. Ini ada spot di sini ya 19.000. Taruh di situ bagian. Jadi kalau dia nanti nyentuh mbok kebeli. Tetap slow ya, mau naik turun biarin. Buat itu cara teman-teman melihat market, belajar mempertebal ilmunya. Belajar seperti itu, sabar, menunggu momentum, menunggu. Jadi tidak banyak hal yang mbok kerjakan itu akan jauh lebih baik. Karena sudut pandangmu akan jauh lebih fokus terhadap market itu. Tapi ada merah kadang kenceng apalagi gini ya teman-teman, jangan melihat time frame 1 hari 1 menit sama 15 menit. Wis kacau. Itu ndak perlu mbok itu. Kacau, jangan mbok ikutin. Gitu ya. Kalau sudah time frame-nya 1 hari, teman-teman itu cuman yang perlu dibangun adalah money management. Nanti lama-lama terbiasa ya teman-teman, duitmu akeh. Saya yakin kalau belajar terus ya harusnya uangmu banyak ke depan. Saya berharap di room ini terupgrade secara ilmu. Saya berharap investor di Indonesia memiliki kestabilan di dalam psikis, di dalam berinvestasi. Itu yang sangat penting. Kenapa saya buka room ini? Dasarnya adalah psikis di dalam investasi di Indonesia ini yang perlu kita bangun bersama, gitu ya. SRP mulai naik, telat ketemu live-nya. Oh gitu, ya enggak apa ya mungkin ya semua itu kan gini, dalam hidup itu enggak ada yang pernah kebetulan. Kalau kita bisa ketemu itu, saya percaya bahwa
selalu ada berkatnya tersendiri. Gitu. Saya sendiri pun ketemu teman-teman saya tuh diberkati luar biasa gitu ya. Buat saya menjadi lebih bersemangat gitu, bersemangat secara pengen belajar terus. Itu malah saya secara pribadi terupgrade loh, pengen belajar mempertebal. Buat saya lebih ya banyak hal lah yang saya dapat secara pribadi dulu saya dapat gitu, dari adanya room ini. Gawe garis MA nih, tutorial buat garis MA nih, ini gini indikator, pilih yang MA. Ini MA. Biasanya langsung aja gitu buat download pertama kali kan itu langsung muncul loh MA nih. Ini dasarnya ini. Ini MA ini dasarnya, nanti MA 7-nya toh ini mbok gindah gini. Ini toh. Nah, terus kan input. Nah, ini kan panjangnya 7, kalau umpamanya belum 7 diketik 7 ya. Terus untuk corak ini toh yang ini dimatiin, yang small tet MA ini dimatiin. Terus yang ini diginiin, terus dipindah ini yang lebih tebal, dikasih warna hijau. Kalau umpamanya teman-teman kalau saya MA7 tak kasih hijau, terus baru di oke gitu ya. Terus yang sini diganti lagi ini. Oh, ini dasar dari sana, malah aku ndak masang-masangnya, ini sudah ada langsung gitu. Terus yang 25 ya sama, cuma diganti ininya aja gitu ya. Kabarnya gimana Bang, coba cek lagi. Siba gimana? SRP sama Siba ya tadi. SRP ya, siapa ya SRP? Saya SRP sih tadi. SRP sudah naik apa? Ya SRP ya. Nggak apa-apa. Lu SRP nih. Apa saya lepas enggak? Gitu ya. Ini saya bahas di grup tele barang enggak. Saya enggak itu enggak cut loss aku. Kenapa saya enggak banyak komen juga di tele? Karena saya enggak pengen teman-teman nanti itu buyar secara pemikiran. Jadi saya cuma memberikan masukan, maksudnya sudut pandang secara ya kondisi saya seperti ini. Semua kembali ke pilihan teman-teman kan. Kalau dari kemarin kan saya tetap tidak cut loss, saya cuma DCA kalau terjadi itu, termasuk SRP pun saya tidak lepas, tidak itu, biarin aja. Saya mau lihat ini momentum dah gitu. Kalau buat saya melihat seperti ini, SRP bagus, tidak usah takut. Yang belum beli no, malah untuk SRP gitu ya. SRP BNB itu beli no, nih loh, lihat ya. Kalau pengen beli itu beli yang gini-gini. Yo om, digoyang wes ben, goyang ben. Memang dia digoyang secara media, secara itu untuk membentuk ini. Pola ini biar terbentuk, dan itu wajar biasa. Nanti lama-lama teman-teman akan, makanya kalau teman-teman gini ya, money manajemennya sudah dibangun, nanti sudut pandangmu itu berbeda. Kamu akan banyak waktu maksudnya itu otak kita itu tidak terfokus pada market yang naik turun capek gitu. Tapi lebih rileks dalam investasimu, tapi lebih banyak melihat sudut pandang bagaimana reaksi market, dikombinasikan apakah betul toh berita itu selalu itu ngeri, marketnya jadi gila-gilaan. Enggak. Nanti lama-lama teman-teman akan belajar itu. Nanti lama-lama akan sampai pada kondisi itu. Loh, om gue so gitu toh. Lah saya belajar psikis saya yang saya bangun. Untuk apa? Kalau teman-teman perhatikan di room ini, bukan saya tuh ngeyel, enggak. Wah kabeh ngomong turun om yo naik sendiri gitu. Bukan saya tuh pengen jadi hebat, enggak. Tapi saya melihat itu berdasarkan pengalaman yang saya rasakan, dan di situ saya itu gini, yaitu yang murni dari dalam diri saya, bukan kepengen saya melawan arus, enggak. Karena banyaknya waktu dan proses di dalam 2,5 tahun ini, ya terbentuklah dari mindset saya ini, psikis yang terbentuk seperti ini. Jadi
Saya tidak terlalu bereaksi terlalu wow banget yang kemarin kalau teman-teman lihat gitu ya. Jadi dari sini kan kita belajar akhirnya. Walaupun apakah ini akan naik, ya kita tunggu lagi beberapa hari ke depan. Gitu ya. Sudah banyak om ya, itu mantap ya. Pak Edi, nah itu Pak Edi itu ya. Shiba ya, oke Shiba. Oke Shiba yuk. Jadi BNB ini ya, BNB boleh, cicil boleh. Beritanya buruk wes ben, berita buruk. Berita buruk kalau reaksi marketnya itu mantul, ya berarti orang itu berpikir berbeda, seluruh investor. Gitu. Jadi di situ membuktikan bahwa berita itu tidak 100% bisa mengetok palu dari market. Gitu ya. Yang bisa menentukan market ya kita semua, investor seluruh dunia. Mulai atau ya mulai apakah fake ya enggak apa-apa, santai aja. Kalaupun fake ya itu kan paling di golden ratio serok kembali, enggak usah terlalu dibingungin gitu ya. Ya. Untuk Shiba ini mulai itu ya mantul akik ya. Oke, habis ini akik ya. Siap, habis ini akik. Ini ya. Shiba mantul. Kalau mau ambil aja enggak apa-apa. Tapi dengan satu syarat ya. Nanti kalau seandainya terjadi koreksi di sini, ini ambil resist di sini. Tarik aja. Ini kan proses nanti naik. Dan nanti kalau terjadi penurunan yang tidak diduga ya. Jadi biar tidak itu. Enggak usah beli di tengah-tengah sini, enggak usah. Di sini aja kalau mamanya terjadi dia longsor sini enggak apa-apa gitu ya. Gitu caranya mempertahankan aset, enggak usah CL akik ya. Tapi harusnya Shiba naik ya Pak Edi, harusnya Shiba naik Pak Edi. FTN ya nanti bentar Kang. Bang, kata abang kalau di toko kripto telat, nggak kayak, enggak, maksudnya tuh beda, bukan telat, beda. Kadang lebih cepat blebur beda. Coba lihat toh, kalau nggak percaya kan beda nanti. Temper 4 jam 1 hari kan beda. Dia kadang sudah bisa kecepatan masuk dulu, turun ke bawah dulu, padahal belum di situ. Jadi kadang kita itu sudah bereaksi langsung, wah ini mau terobos, bingung karena PDW gitu. Ya jadi kayak orang dikasih ditakut-takutin, kayak gitu ya menurut saya. Thank you Bang Alvin. Jadi bukan terlambat, malah lebih cepat kayak ya, lebih cepat kecepatan. Jadi sering enggak teman-teman di toko kripto tuh lihat turun dulu, padahal di sini tuh enggak nopo-nopo. Lah saya sampai bingung kok, loh gini wis brobos gini kok, wis brobos gini tapi kok belum gitu. Ya akik ini akik ya. Ya kalau sebetulnya ini sudah masuk ini loh. Ini kan mempertahankan. Ini kalau mau tarik di sini itu jadi ketemu resist, jadi support. Ya di sini mantul. Lah umpamanya nanti terjadinya umpamanya terkoreksi sampai sini pun itu sama aja sebetulnya dengan koreksi ini, tidak lebih. Jadi kalaupun ini mantul sebenarnya umpamanya nanti terjadinya tok gini tok, tidak usah takut, tidak jauh juga. Jadi tidak apa-apa. Kalau untuk akik seperti itu, malah lebih bagus dia mantul di sini, lebih bagus. Karena kalau teman-teman lihat ini kan gini Mas. Ini kan merah hijau dulu, merah lagi deh. Tidak masalah. Nah itu momentum namanya. Kalau momentumnya bisa mbok ukur sebetulnya. Kalau umpamanya ringnya sini ya, ini 0,04 sampai di sini 0,2. Ini lumayan gede loh.
Lah dari sini ke sini itu sudah gede juga, 100% lebih. Ya berarti ini ada potensi sampai kill zero lagi Aki, gitu ya. Moga-moga aja kalau tidak salah saya melihat dari Aki ini, kalau dia bisa momentum kenaikan kembali, ya moga-moga bisa sampai $1, ya moga-moga ya, gitu ya. Tapi momentumnya butuh napas, gitu. Sebentar, saya mau lihat apakah Aki penurun. Nah ini lihat ya, ini belajar sesuatu teman-teman. Aki ini sebuah produk, ini kan baru ya, 0,26. Dia longsor, nih lihat longsornya. Ini longsor itu tidak karuan ini. Berapa persen ini? Ini sudah lembut sampai bawah loh. Dia bisa breakout. Ini menunjukkan kapasitasnya dia. Dia membentuk pola bullishnya. Ini persis APT. Jadi caranya membeli barang murah itu sampai delosor dan bisa mantul. Itu ya, untuk barang baru ya, itu caranya. Oke, seperti itu ya, Bang Fajar ya, untuk Akik ya. Kalau koreksi tidak seberapa. Ya 800% ya, mantap guys. Kejum. Ya. Yeah. Selamat ya Bang Fajar. Tapi tetap take profit margin. Ya jangan lupa tetap take profit ya Bang Fajar. Tidak ada kenaikan yang terus-menerus ini. Ada up nih, sudah naik ya. Kenceng lah. Ini kenceng semua ini, ada ini aja. Kemarin sempat di 35 ya. Ada tuh kemarin sempat di 35 itu. Ini sudah ini. Seger kan? Seger. Ya. Kalau yang masih ingat, aku sempat di tele bahas soal ETH, tapi belum nyampe ternyata. Di tipe up-nya belum nyampe 34. Tak kirain bisa sampai 34 ya. Ternyata tidak dapat 36 ya. Ya wis lah, memang rezekinya sing untuk 36. Itu apa itu? Pak Edi apa nih? Kira-kira berapa Mas? Apa 800%? Ya mantap. Tadi biar dibahas bagaimana aja ya. Cara menyikapi kecepatan itu gimana Bang? Keuntungan apa kerugian? Maksudnya cara menyikapi kecepatan itu gimana? Ini apa sih dibahas toko kripto? Ya ndak usah disikapi. Ya saya carinya yang apa? Saya carinya adalah yang pasti. Yang pasti itu apa? Yang pasti itu adalah yang punya data secara internasional. Ya saya cuman datanya dari Binance. Saya carinya dari Binance. Nanti baru saya eksekusi di toko kripto, tidak masalah. Ya buat apa kita berandai-andai sesuatu yang sudah bocor di toko kripto, bocor gitu ya. Ya sama aja kan, kira-kira akhirnya ilmunya. Kan lebih enak kita lihat market di sini, udah jelas. Kan tidak harus, untuk beli itu tidak harus kita lihat marketnya di toko kripto, karena kan sama pintunya. Harganya sama, cuman bedanya di candlenya. Antara toko kripto dan Binance itu harganya itu mendekati sama. Cuman yang jadi masalahnya baloknya itu sudah berobos, tidak karuan. Itu permasalahannya di situ. Jos ya, ada SRP itu, selamat ya semua ya. Seger. Mantap. Ya. Ini kalau sudah seperti ini, ya udah, tidak usah dilawan,
Apalagi ini dan ini sudah 2 kali lipat. Kalau besok candle ini full block 2 kali lipat sampai 5 kali lipat atau 4 kali lipat, ya udah nggak usah dipertanyakan lagi, maraton. Just gitu ya. ETA, oh ya, ETA seger, wis ETA seger, bugar gitu ya. Tunggu sampai besok ya, jam 7 ini belum final. Jadi bisa ndak bandar itu goyang lagi? Bisa nih bandar. Jadi jangan berlebihan, tetap marketnya kalau gini apa tak tututi, tidak usah. Kalau saya beli ndak Om Iwan lagi, ndak. Thank you Bang Calvin. Saya ndak beli loh. Duh, Om, kenapa tok Om tok kowe iki angel membeli sesuatu walaupun itu market wis mbok baca. Jujur ya teman-teman, saya itu konsisten. Cuman berdasarkan konsisten terhadap apa yang saya jaga. Jadi saya butuh kesabaran. Jadi buat saya ini adalah keilmuan. Saya lebih penting untuk menjaga itu. Jadi saya beli di sini, TPM di sini. Apakah saya gini-gini beli? Saya ndak nambah muatan. Kalau di sini saya nambah muatan. Lo tahu mau naik lo, ya ndak apa-apa. Berarti memang rezeki saya kemarin TPM di sini, take profit modal. Lah, nanti kalau sudah teman-teman terbiasa dengan pola ini, teman-teman itu nanti ndak ada yang namanya, ya ini saya termasuk mematikan keinginan saya. Saya lebih tertunduk kepada sebuah sistem money management yang sudah tertata. Walaupun secara itu kadang bisa, kalau saya nanti masuk jadi kan buyar. Seandainya nanti terjadi itu koreksi yang di luar dugaannya, otomatis berbeda lagi. Berarti kan saya menambah muatan yang baru di sini. Anggap ya. Jadi kalau dia seandainya nanti turun di sini, berarti beda, psikisku beda. Ya, ditangkap dulu ya. Berarti psikisku beda. Berarti barang yang di sini tak gandengin di sini, sisanya numpuk di sini. Terus. Jadi saya tidak mau nambah muatan, itu dasarnya. Saya lebih baik tidak nambah muatan, lebih baik saya diam. Saya cuma nunggu margin saya di bawah. Kalau dia naik ya oke lah, daripada saya menambah masalah baru. Sebetulnya kalau saya beli di sini itu masalah baru sedang saya timbulkan. Berarti harga saya tidak lagi di sini. Ini secara psikis itu pengaruhnya gede banget. Ini gede banget. Makanya kalau kita bicara soal psikis, menggabungkan antara pembelian di bawah dengan money management dan psikismu yang bisa kuat, tidur enak, ya bangunnya dari bawah. Bangunnya dari bawah. Baru nanti pondasimu di atas itu enak. Toko kripto tidak ada stop loss. Wah, tidak tahu, aku tidak pakai. Aku jarang pakai stop loss, kayaknya tidak kepake. Kita ngemis terus gitu, stop loss ya. Tidak bisa kepake loh kalau yang di toko kripto. Gitu ya. Jadi tetap kembali lagi yang sudah punya kabaro nunggu sini we. Bisa ndak dapat ya ndak dapat ya wis. Ndak apa-apa. Kan masih punya di sini. Yang sudah punya lo ya nih. Yang sudah punya di sini. Kalau saya secara pribadi cuma mau nambah di sini, ndak mau nambah di sini.
up, posisinya up sampai Mei. Kok belum nambah, Bang? Ya, saya sudah punya. Jadi memang tidak mau nambah. Ya itu keputusan. Buat saya keputusan. Makanya dalam dunia investasi, teman-teman harus kuat di dalam mengambil keputusan. FDM. Apa huruf M? Enggak. Belum, enggak. Belum tentu. Karena kalau lihat di kalau huruf M berarti melengkung turun nantinya. Belum, masih jauh. Belanda masih jauh, terlalu jauh untuk membentuk huruf M ini. Dia akan terbang. Kalau besok naik itu sudah terbang sampai Mei. Thank you Bang Arti. Jadi jangan teman-teman berharap kalau besok ini full block final jam 7 pagi. Jangan berharap lagi turun. Abot sudah konfirmasi, ya udah, kita jangan melawan arah. Kalau sudah gitu jangan melawan arah. Berarti market itu ceritanya gini. Ini ya, kalau contoh ya nanti saya. Ini kalau besok full block loh ya. 2 kali lipat ini kayak gini momentum ya, sampai nanti besok bener-bener hijau full. Ya teman-teman jangan usah mbok lawan. Ya kenyataannya semua market sepakat naik. Kecuali dia nanti ekor panjang lagi merah, kan bingung meneh to kowe. Aku mau tanya. Walaupun ini akan naik, cuman momentumnya kapan ini yang kita sedang dipermainkan oleh paus. Ini blind spot. Ya. Dasarnya apa? Makanya kenapa kok saya ditanyai apakah nambah muatan? Enggak. Ya tak putuskin enggak. Saya cuman mau beli kalau terjadi koreksi di 19.000 atau 20.000 saya mau ambil. Kalau enggak ya biarkan, mau terbang ya biar terbang gitu ya. Jadi keputusan saya seperti itu teman-teman. Nah keputusan teman-teman monggo terserah gitu ya. FDM ya ini secara ekor bagus, tapi kita perlu membuktikan bahwa ini terbentuk sempurna, full block sempurna ya, hijau sampai besok jam 7 pagi. Tidak usah terburu-buru dulu, market masih kecenderungannya bisa banyak dinaik turunin. Saya belum berani bilang bahwa market ini sempurna saat ini, hari ini, walaupun ekornya sudah panjang sekalipun. Selama belum titiknya berhenti di jam 7 pagi besok, saya belum berani untuk mengatakan market hari ini adalah hijau. Itu sifatnya harus seperti itu teman-teman. Dalam melihat market, kalau belum close jangan seneng dulu. Jadi jangan buat tututi terus, isi terus muatan gitu ya. Nanti diturunin lagi bingung lagi. Kalau saya tidak mau. Pak siap Bang, thank you ya. Iya, nunggu pindah candle. Jadi kita tidak usah menyikapi terlalu berlebihan terhadap market yang hijau panjang-panjang gitu. Nanti kita kejar-kejar terus gitu ya. Seolah-olah kalau yang kemarin sudah beli kan ya di Mei. Nah, nanti kalau dibanding lagi kok bingung lagi. Pertanyaan saya gini, seandainya ini yang terjelek ya, ini dari abang ini kira-kira nanti beda lagi enggak? Umpamanya ini panjang merah. Saya mau tanya dulu, kalau terjadinya seperti itu apa yang mbok pikir ki? Wah bingung meneh om. Lah ya berarti kan ini belum final. Ya. Makanya market di sini teman-teman sabar loh. Kalau yang sudah punya udah berhenti dulu. Berhenti dulu, ini semua market ya. Semua koin.
Stop dulu, ndak usah terlalu berlebihan, tunggu dulu, pantau dulu. Ndak ada yang ketinggalan. Dasarnya apa? Besok pagi dasarnya. Ini bisa narik menaik loh yang ngerti. Gimana mau mbok pegangi apa yang mbok pegangi? Eh, Nanggap ya? Ya, hal seperti ini yang teman-teman maksud saya perlu mempersiapkan waktunya untuk psikis itu ini. Daripada kita ketok palu terus, beli jual beli jual beli jual, psikismu tergoncang naik turun, lebih baik diem, perhatikan secara detail secara ilmunya, buat ini untuk masa depan teman-teman, untuk melihat market dengan cara psikis yang baik. Yang sudah beli di bawah ini malah bagus sekali, kita punya kesempatan untuk stay atau lebih santai di dalam melihat market. Psikis kita sudah menang, yang beli di sini dan yang sudah TPM di sini. Ini psikismu sudah luar biasa, menurut saya sudah performu sudah bagus. Tinggal di sini amati aja psikologinya market itu seperti apa. Kalau kayak gitu, punya banyak waktu untuk menjadi pengamat yang bisa lebih detail. Dasarnya dalam dunia investasi adalah kita menyediakan waktu cukup banyak untuk melihat market secara keseluruhan, bukan jual beli terus. Dalam dunia bisnis pun sama. Saya itu punya satu guru membuat saya itu berubah dalam cara saya berbisnis. Saya suka yang capek dulu, karena saya masih kurang pengalaman bekerja. Harus komen kerja, ngoyo kerja, tak pikir itu akan membuat jadi sukses. Tidak. Orang yang menghabiskan segala tenaganya untuk dikuras kepada fisik, orang itu tidak bisa memikirkan banyak hal yang lebih besar. Itu aku diomongin gitu. Berhentilah untuk menghabiskan waktumu yang fisik. Berhenti, kasih waktu untuk kamu berhenti. Orang itu ngomong gitu, guru saya itu, dalam dunia bisnis. Nanti kamu akan bisa melihat banyak hal, asal kamu punya waktu. Dari situlah saya berubah. Ternyata ini pun sama. Ini bisnis sama, ilmu dagang. Selama teman-teman cuman fokus kepada market dan tidak memberi ruang untuk berhenti sejenak untuk melihat market itu dengan santai, teman-teman tidak akan menjadi besar. Ini dasar, kelihatannya sepele omongan saya ini, tapi itu intisari. Jadi biasain untuk melihat market. Suaranya hilang, mosok loh. Karena ya nunggu situasi. Oke om ya gitu ya. Mosok suaranya hilang. BTS dan SKL ya oke. Ini bener nih suaranya hilang. Ya tes 1 2 3 suaranya hilang lagi. Halo? Enggak ya. Mahal ini ilmunya om. Iya tadi ngomong gimana ulang om. Cocok mu itu. Oh itu dorak kamu sing itu. Nanti lihat di YouTube ya. Ya intisarinya gini. Sediakan waktu. Jangan kita itu sepaneng terhadap market terus. Karena dengan kita sepaneng, kita itu akan terkuras. Fokus kita akan sepaneng di market ini. Tapi usahain untuk apa? Membangun money managementmu. Kasih ruang untuk rileks, untuk melihat semua market secara utuh. Itu artinya orang sibuk dan tidak sibuk itu seperti itu.
Jadi kenapa saya jarang beli jual gitu, jarang. Saya lebih suka melihat semua secara utuh keseluruhan. Saya sudah ada pos-posnya. Kalau teman-teman perhatikan di dalam room ini, saya beli cuman di sini, saya beli cuman di sini, saya DPM cuman di sini, saya DPM cuman di sini. Saya melakukan pergerakan apa-apa? Tidak. Saya mengamati semua secara utuh, saya menyediakan waktunya secara utuh untuk melihat secara ilmu. Itu poin di dalam investasi. Dasarnya kalau teman-teman pengen sukses di dalam dunia investasi maupun bisnis, itu poinnya. Banyak orang berpikir punya bisnis akan hebat. Tidak. Punya bisnis tanpa money management kamu hancur. Bisnis investasi pun sama. Tanpa money management yang baik, menurut saya berat. Bisa margin sekali tempo, tapi kalau money managementmu bagus, psikismu bagus, teman-teman akan seumur hidup akan menuai ini, gitu loh maksud saya. Yang hilang cinta dan kasih sayang. Dihapusi apa menai SKL. Ya oke, SKL. Saya trading itu saya baru kok 2000 dia sekitar 2,5 tahun lah. Tapi dari saya tuh pertama kali di saham. Saya margin uang saya 15 juta, tapi modal kan banyak. 15 juta dapatnya itu cuman 10 bulan tuh margin bawah 45 jutaan lah sekitaran. Setelah itu aku jarang, lebih banyak ke crypto, belajar full. Dulu kalau di saham itu saya lebih cenderung ke fundamental, dan saya orang yang sebetulnya anti terhadap analisa atau candle ini. Dulu saya orang yang seperti itu. Sampai akhirnya saya menyadari bahwa semua harus dipelajari. Tidak bisa kita bicara saklek soal fundamental pure, tapi tanpa kita melihat secara market, balok, analisa, riwayat, itu ternyata tidak bisa. Mau tidak mau, sudah terlanjur basah ya saya akan terjuni sekalian. Dan kebetulan saya suka belajar gitu. Dulu selama setahun itu saya sehari itu 8 jam. Belajarnya apa? 8 jam. Saya amati candle itu bergerak seperti apa. Buat saya ekstrim kalau saya belajar. Beneran. Tunggu aja Pak Edi, SKL Pak Edi. Dia sudah mempertahankan di sini, kalaupun dia umpamanya nanti ya Pak Edi, seandainya dia terjadi penurunan di sini, sebenarnya sudah tidak ada masalah juga. Karena di sini kan sudah ditahan sebetulnya. Paling kalau umpamanya dia sideways, umpamanya butuh momentum di sini, sebenarnya tidak ada masalah. Tapi harusnya ini bisa ke sini dulu. Harusnya ya. Moga-moga aja yang langsung ke sini, karena sudah ditahan di sini tidak apa-apa. Gitu ya Pak Edi. Udah oke sekali ini harga. Tunggu aja FOMO-nya terbentuk ya itu. Ya, bagus, tidak usah takut. Aku beli Dogo modal 6 juta, saya 2 juta. Veracity Om. Temperum 1 hari. Veracity. Oh, enggak tahu Veracity. Tadi Pak Edi yang satu ini apa ya? Veracity apa? Ora ana. Veracity itu apa ya? Koin. Veracity apa? Oh, FRA ya, oke, FRA.
Nggak ada. Nggak di Binance mungkin. Nggak bisa. Nggak harus itu, nggak bisa. Harus saya nggak ada. Saya punya akun Binance tapi Indodax, tapi gini, Indodax itu saya nggak suka. Candlenya nggak bisa buku pantauan, nggak bisa buat pantauan. Permasalahannya di situ. BTS. Saya aku tak nguyuh sik dulu ya, tak kencing sik bentar ya. Kedinginan kok. Hah? Beneran. Bener. Oke, kalau saat di double kan di double. Bisa rapi kasih 25. Saya sudah enggak. Dulu kalau saya saham itu saya tuh cuman suka di saham-saham bank. BCA, BRI. Dan ilmu ini Toyib ini bisa mbok pergunakan untuk saham ya. Bener. Raham Golden bisa. SKL ya, ya. Saham sama Golden itu bisa ya. Mbok pakai untuk ini ya. Apa pakai candle Toyib ini, ilmu Toyib ini bisa mbok pakai untuk semua. Main saham juga. Iya, itu panduannya pakai aja itu ilmunya. Di time frame 1 hari itunya ambilnya di trading view. Mau tak bukain sebentar. Oke ya, satu aja ya. Nanti saya itu ya. Cek ini sebentar. Ini requestan Pak Edi ini loh. Bisa ndak ke $1? Kalau pernah punya riwayat seperti ini bisa Pak. Cuman ini kan karena kenaikannya belum ATH Pak Edi. Kemungkinannya belum. Gitu ya Pak Edi. Kemungkinan yang paling realistis di mana? Mungkin setengah koplingnya Pak. Antara 0,4 atau di sini Pak. Koplingnya. Antara 0,5 mungkin bisa. Karena ini kan momentumnya cuma sebentar Pak. Mungkin bisa juga di sini. Caranya narik gini Pak, 0,33 mungkin targetnya. Target yang paling realistis adalah 0,33 sampai 0,48 Pak Edi. Caranya gitu. Karena sampai naik aja. Kok enggak mau itu loh kok. Enggak mau minum obat batuk sih loh. Sana minta mami. Tanya mami sana. Mi, aku batuk. Ya, 2024 saya percaya kalau kalau itu bisa kalau ATH kembali ke atas lagi semua market. Kalau yang sudah punya riwayat harusnya cool ya kalau dia mau itu ya. Terus ini saya mau bahas itu ya tadi ya, apa foto dia. Bisa enggak ini foto ini di sini? Trading view. Foto. Di
saham Goto ini ya, ini Goto ini ya, Gojek Tokopedia. Yuk kita bahas ya, Goto Temprem 1 hari. Bagaimana melihat candle Goto ini bang untuk Temprem 1 hari gitu ya. Ini kan curam. Caranya piye untuk itu? Caranya tetap toyib 1, 2, 3 baloknya meloncat. Ini di sini toh. Kalau kamu beli di sini, ini kan sudah bertahan beberapa kali toh. Dasarnya ini. Kalau nanti bocor, jebol di sini colke. Tapi kalau lihat di kondisinya seperti ini, dia harusnya naik di sini. Nyentuh dulu di golden ratio. Atau mungkin dia akan koreksi di sini, nanti ada toyib lagi membentuk W. Ini dua momentum ini tapi harganya toyib ini susah lagi nanti ditembus. Kalau yang terjadi seperti ini W, umpamanya turun koreksi tidak banyak. Terus kalau umpamanya dia membentur di sini dan trap, nah ini yang bahaya. Ini ya, intisarinya gini. Kalau dia di sini trap, ini bisa lebih dalam, malahan. Karena posisinya kan short. Nah caranya untuk membeli posisi momentum seperti ini gimana? Momentum seperti ini, cari toyibnya, lepasin di sini. Modalmu buat tarik. Kalau saya gitu. Begitu di entrap, jual semua. Berarti ini akan short panjang. Di tengah downtrend saya cuman scalping, tidak bisa all in. Patokannya apa? Patokannya kan benangnya ini MA99. Jadi kalau teman-teman perhatikan ini ya, tak tarik ya dari saya, bisa ndak we margin di tengah downtrend seperti ini? Bisa. Kamu tarik napasnya. Ini scalpingan ya, yang kita bicarain scalpingan nih. Ini yang saya lakukan. Karena time frame yang sudah mbok mainkan kan time frame 1 hari. Dan ketika time frame 1 hari mbok mainkan, ini segini itu reaksinya besar. Kelihatannya nih, nah, 182 toh. Ini toyib. Ini kok muser-muser ini apa ya. Ini toyib nih. Ini lihat nih bacaannya. 1, 2, 3 toyib. Ya kan? Loh ini turun lagi di sini udah sama toyib juga. Tapi kan tidak jauh. Ini sama ini garisnya. Tapi ini titik ekstrim. Tinggal kamu berani atau enggak. Kalau enggak biasa belajar di toyib, ya enggak berani. Takut. Dong ini longsor kalau ini berani ambil. Tapi kalau mau tahu momentumnya apa ya itu. Momentumnya adalah 3 benang. Baloknya 3 benang lebar-lebar, bandoknya loncat. Tidak lebar-lebar. Gonto, siapa iki? Iki apa iki gonto? Gitu ya, caranya gitu. Jadi kalau yang saat ini sudah. Jadi gini, ini satu lagi ilmu. 1 lengkuan, 2 lengkuan biasanya dia pos. Lihat noise. Kalau yang sudah lebar-lebar gini, semua market hampir ini yang barangnya bukan sing gorengan pure loh ya. Ini kalau sudah gini biasanya ngepost. Nanti lihat ya sampai golden ratio deh. Biasanya nanti sampai golden ratio, cuman momentumnya aja yang perlu ditunggu apakah dia nanti membentuk W dulu baru breakout. Kalau membentuk W dia bullishnya muncul. Malah bullishnya muncul. Berpotensi. Tapi kalau dia tidak membentuk W bisa jadi di sini nanti trap. Takutnya ada trap juga bisa bullish. Nanti lihat aja apakah posisi golden ratio-nya belok enggak. Kalau dia belok ya berarti momentum. Gitu ya. Jadi bisa enggak market ini dibaca secara
dengan toyib, sangat bisa. Pelajari aja pelan-pelan di dunia saham maupun di dunia golden ya. Ngepost itu maksudnya kembali toyib itu balik rumah, kembali ke rumahnya, itu di golden rasio. Ngepostnya itu gini loh. Kalau orang ngepost itu apa ya bahasa itu bahasa Indonesia yang tepatnya untuk kata-kata ngepost itu. Jadi gini, ini contoh ya. Nih, marketnya sama nih, lihat nih ya. 1 lengkuan, 2 lengkuan, dia balik ke golden ratio. Karena di sini kalau ndak kuat sudah di MA 25 antasnya. Jadi momentum longsor itu biasa 2 lengkuan. Ini kita lihat ya, kita baca semua ini. 2 lengkuan di sini dah mantolnya, terus di sini. Di mana MA 25. Terus setelah itu golden ratio. Sama. Ayo kita bedah semua. Gitu semua enggak? Kalau ini rada berantakan ya. Tapi ini sebenarnya di sini itu. Kalau teman-teman perhatikan sebenarnya ada 2 lengkuan di sini. Dan itu nyentuh. Kalau yang ini tidak tembus ya, dia cuma nyentuh tipis tok. Yuk kita bedah semua. BNB apakah seperti itu ini? Ya. Market itu seperti itu sebetulnya teman-teman. Di MA 25. Ini yang saya amati dalam 2,5 tahun. Ini yang saya amati seperti ini. Ini momentumnya seperti itu. Kalau teman-teman perhatikan di sini ini toyib semua. Kalau teman-teman sudah terbiasa dengan toyib, nanti bisa mengambil momentumnya di tengah downtrend pun kamu bisa dapat uang. Beneran. Pelajari dengan detail tentang candle toyib itu. Nanti di tengah mau marketnya naik, marketnya turun, apalagi yang kripto ini enak, ada tipe down, ada tipe up, kombinasiin aja secara keilmuan, nanti uangmu nambah terus. Nanti kalau lama-lama teman-teman sudah biasa di toyib, psikismu sudah bagus, terbangun, nanti teman-teman akan ngerti, oh ini saat ini momentumnya di bawah, kemarin toyib ya ambil tipe up. Nanti di Mei, Juni kok mulai bereaksi turun, ambil tipe down. Nggak usah banyak-banyak, tipe-tipe seperti itu ambil aja $50. Uang-uang kecil gitu. Diemin. Nanti uangmu banyak. Beneran. Itu ya caranya melihat market seperti itu saya. Nyanggrok, nah nyanggrok. Kembali pada rumahnya tuh ya. Gitu ya. Enak loh market kripto itu. Beneran. Ada tipe up, ada tipe down itu. Caranya untuk ETF gimana? Untuk biar itu. ETF itu fungsinya uang kecil untuk bisa gulung uangmu. Jadi kalau untuk ETF berapa persen bang? 5% dari portofoliomu sudah oke banget. Umpamanya modal, saya modalnya $1.000 bang, $1.000, ETF-nya $50, itu tidak apa-apa. Nanti lama-lama tambah ngerti ya, nanti jangan kebanteran, wah optimis tak dorong semua di ETF, wah repot loh, itu ya, jangan serakah juga. SRP tidak apa-apa, mandul, ambil aja. Yang belum dapat SRP ambil ya. Saya diem aja kok, nambah muatan enggak. Lalu kemarin kan ya wis koreksi ini segitu banyak ya, saya tetap tenang, diem aja, enggak bereaksi apa-apa.
Saya cuma mempelajari momentumnya aja malah. Nah, maksud saya gitu. Dalam market itu kalau teman-teman sudah terbiasa psikisnya slow, membaca market, mempelajari market, ada waktu untuk melihat market dengan detail, itu nanti lama-lama seumur hidup teman-teman akan lebih slow dalam dunia investasinya gitu. Bang, FTM bingung mau open di mana ya? Memang ini bukan waktunya untuk open. Ini waktunya untuk take profit margin tuh. FTM sudah ketinggalan sepur sak jauh-jauh yuk. Harusnya kan belinya tetap di Toyib bahwa ini ya. Atau ini. Nah, terus jualnya kan kemarin di sini. Karena sudah Toyib 1, 2, 3 baloknya meloncat. Jualnya bukan jual semua, take profit margin karena marginnya lebih gede gitu ya. Nah, kalau terjadi koreksi ini sudah benar koreksinya berapa. Ini kalau dari sini 0,66 sampai dia 0,41. Berarti sudah ada penurunan sekitar 0,25. 0,25 itu berarti 40%. Dari atas ke bawah ke sini itu 40%. Ini sangat bagus secara koreksi, udah medium. Jadi harusnya disinilah diambil. Naiknya ke berapa lah ini? Kalau sampai Mei ya terbang. Kalau sampai Mei ya terbang. Seberapa bang? Kemungkinan lo ya. FTM kemana ini mungkin? $1 sampai 1,6. Saya tidak tahu yang mana. Itu caranya di tengah-tengah itu loh. Jangan sampai ketinggalan Solana ya. Ketinggalan. Iya dari kemarin itu. FTM harusnya dari kemarin itu kita sudah bahas beberapa hari yang lalu. $1.600. Wah ya dia wis santai loh. CPM aja. Tapi kalau sudah koreksi gini ya diemin aja, udah terlanjur. Nanti tunggu lagi pos berikutnya. Pos berikutnya di mana? Bisa di sini mungkin. Moga-moga aja ya. Saya tidak tahu apakah di sini atau di sini. Kita tunggu aja sampai Mei. Ya. Solana. Slow dulu aja. Market saat ini belum bisa terbaca. Nanti besok pagi jam 7 baru terbaca sempurna. Ya wis saya Nathanael dulu. Selamat. Ya. Yang sudah di bawah enggak usah mbok jual full. Ya ingat-ingat sebelum Mei, Juni jangan mbok jual full. Menyesal. Solana enggak apa-apa. Tunggu aja, Mister Gaga tunggu aja besok pagi jam 7. Kalau dia full block ya berarti lanjut sampai Mei. Kita sedang nunggu ini besok pagi jam 7. Kalau full block ya udah maraton. Gitu aja. Karena kan memang dari kemarin kita digoyang terus kayak gini. Malam dikasih hijau, pagi-pagi dihantam. Daripada kita capek melihat psikis seperti itu ya udah biarin aja. Jadi ini marketnya besok kalau ini kan 2 kali lipat, berarti kan bagus. Kalau ini lebih atas saja udah bagus. Kan dari itu. Nah kalau ekornya panjang ke bawah tipis gini ya kan berarti berat. Anggap ya. Contoh kayak gini. Umpamanya pola ini sebelah ini ya. Pola ini jadi gini ya. Ini tak contohnya aja loh. Kayak gini, tipis ini, tapi hijau.
Kowe bingung gak? Tak takon. Ekornya panjang tapi hijau. Bingung lagi. Makanya kudu full block. Ini perlu full block. Ya. Perlu full. Ya, perlu full. Nggak harus panjang lagi, nggak harus. Ya panjang lagi lebih bagus, kalau bisa 2 kali lipat dari balok ini. Lebih bagus. Lebih strongly. Ya, candle 1 hari kan itu jam 7 pagi. Mantap Bang, terima kasih, masih perlu banyak belajar. Ya nggak apa-apa, memang saya sendiri pun ya belajar, terus belajar. Seumur hidup saya akan terus belajar. Nah, dalam dunia investasi itu, apakah sudah sampai puncaknya? Tidak ada puncaknya. Kita itu akan diberikan ilmu oleh pengalaman. Sampai seumur hidup, kalau teman-teman masih berkecimpung di dalam dunia investasi, seperti itu. Ilmu itu tidak akan habis kalau itu mbok serap terus itu ya, mbok pelajari secara detail terus, tidak akan pernah habis. Karena selalu akan ada baru terus. Yang membuat habis adalah apa? Semangat. Kalau semangat kita untuk mengingini sebuah ilmu itu sudah berhenti, ya itu habis. Selama kamu masih mengingini ilmu itu tidak akan pernah habis, baik dalam dirimu maupun dari orang lain. Ya, kalau kripto setiap jam 7 pagi, ya betul. Pergantian satu candle ini adalah jam 7 pagi. Jeda jam 7 itu berubah candle. Kalau 4 jam itu jam 7, jam 11, jam 3, jam 7 lagi, jam 11 lagi, jam 3 lagi, jam 7 lagi. Itu yang tempo 4 jam. Ya, ada lagi yang tanya nih. Sudah cukup ya kayak ya. Jadi besok pagi ya, perlu menunggu soal nambah muatan atau tidak. Lalu kembali ke teman-teman. Kalau saya secara pribadi, saya akan ngomong sudut pandang saya melihat market saat ini. Naik apa turun? Naik. Sampai kapan? Sampai Mei. Terlepas dari koreksinya berapa, saya tidak tahu. Atau naik langsung ini terbang, saya juga belum tahu. Saya baru menunggu candle ini besok sempurna dulu. Kalau candle ini sempurna, besok full blocknya bagus, papa, tidak ekor panjang, tidak galau. Kalau ini kan tengah-tengah galau buyar lagi. Market berarti ada keraguan-keraguan. Itu maksudnya gitu. Jadi candle ini nanti akan berbicara banyak hari ini. Nanti akan berbicara banyak. Setiap candle itu punya makna ya teman-teman. Ini harusnya ini juga bagus. Moga-moga aja turun drop ya, BTC dominan. Ya foto. Apalagi diperkuat, jangan lupakan, kembali lagi jangan lupakan candle rainbow chart ya. Ini penting sekali buat teman-teman. Rainbow chart ini menurut saya tetap saya patokannya kembali ke ini, rainbow chart ini. Secara riwayat rainbow chart ini adalah momentumnya sama. Ini kan di sini. Dari ini bulan 2 nih ya. Dia cuman C2 sampai bulan 3. Tapi ada kenaikan ya, sudah mulai kecil-kecil naik bulan 3. Setelah itu sampai nanti Juni dia naik di kuning. Tapi kalau yang di sini ini kan sama, ini 2. Jadi nanti ada C2 dan tapi naik sedikit. Kemungkinan dia cuman sampai Mei. Jadi kalau sampai Mei saya ukur secara
secara ini ya, secara data di sini kalau saya tarik Mei pada akhir ya, bentar. Mei pada akhir di tanggal 25 29 itu akan muncul BTC di area 38.000 sampai 48.000 atau 50.000. Itu dasarnya kenapa kalau teman-teman perhatikan ada dari YouTuber yang mengatakan akan 50.000, ya saya bisa percaya juga. Karena dasarnya apa? Dasarnya adalah ini dari BTC Chart ini Rainbow. Ya, Rainbow Chart. Gitu. Jadi kalau riwayat yang tertuang itu memang sampai yang 2019 kan sampai Juni. Kita bacanya sampai Mei ini sudah. Jadi ukurannya cuma 38.000 sampai 50.000 targetnya kenaikan untuk BTC. Aku juga patokannya Rainbow Chart ya gitu. Karena ini juga ada yang 2015. Kemarin sudah saya bahas 2015 seperti apa, saya sudah bahas di sini juga. 2015 tidak cocok untuk momentum saat ini. Dasarnya apa? 2015 itu memiliki riwayat dia itu pada bulan Desember dia tuh di tengah, bukan di bawah. Jadi tidak cocok untuk momentum saat ini. Berarti dia belum dampara di 2015. Riwayat yang paling tepat adalah 2019. Momentum lengkuan dan posisinya sama, memiliki ciri yang sama. Perbedaannya apa? Dia lebih drop satu blok gitu. Dan ternyata kalau disatuin, kenapa harus drop satu blok? Ternyata ada rumusnya. Karena setiap 4 tahun itu memiliki siklus. Ini kalau teman-teman ini bulan 5 bulan 6. Nih teman-teman, datanya ini nanti. Ini naik nih. Ini 2024 ya. Ini mentoknya garis itu nanti di 325. Ini mentoknya garis di sini 4 bulan 5. Berarti perbedaan 1 bulan. Tahu ya? Nah, jadi kalau ini momentumnya nanti bergeser, kita jangan ambilnya di bulan 6. Karena ini kan kenaikannya cuma bulan 6. Berarti dia akan kenaikannya bulan 5. Karena 1 bulan berbeda pergeserannya. Jadi nanti pra-halving kalau dulu teman-teman Maret, berarti nanti pra-halving awal start teman-teman nunggunya Februari tanggal 20 2024. Jangan Maret ya. Ini pergeseran berarti. Itu perlu dicatat teman-teman. Ya. Kemarin di Desember itu sudah murah banget. Ini dasar, ini namanya apa? Pada dasarnya penjualan api. Ini di momentum ini aja sudah suruh beli. Di momentum ini sudah parah ini Desember kemarin. Itu ya. Jadi bagaimana melihat market, yaitu semua tentuin oleh pilihan teman-teman. Kembali saya sudah sharing semua secara itu ya. Ini masih naik turun aja. Ini masih galau marketnya. Tunggu aja sampai nanti besok pagi aja, biar teman-teman lebih safety. Tapi kalau yang belum punya gimana ya? Ya itu yang susah. Harusnya yang belum punya itu kemarin ambilnya, bukan saat ini. Saat ini kan galo-galonya. Ya aku sambil makan kacang enak, kacang empuk ya. Jadi ini kacang rebus. Ya cukup gitu teman-teman. Apa ada yang perlu ditambahin pertanyaannya?
Yang belum ter diituin apa ya ini ya tadi ya? Ada yang tanya mungkin BTS ki apa iki BTS ku belum. Oh ya sorry Pak Edi, maaf BTS. Yuk BTS ya. Duh, udah naik no. Cat ada gimana Mas? Cat ada ya awal tuh kemarin harusnya. Momentumnya kemarin loh. Enggak apa-apa aman ya. Ada. Ini gini toh dirubah. Ini toh ini ya enggak rubah dulu ini. Oh sudah ya. Mantul Pak. Tidak apa-apa ya. Ini sama seperti ETH maupun ada. Ini di sini. Memang dia ngepostnya di situ. Kalau bocor sedikit, moga-moga aja ini langsung ya. Besok full block. Bagus, bukan ekor panjang ya berarti maraton. Lanjut kembali. Mempertahankan dari bullish-nya. Karena dia pernah. Tapi kalau seandainya ya Pak Edi, terjeleknya turun gini gimana? Tidak apa-apa, tidak usah takut. Tunggu aja di momentum ini. Nariknya gimana? Nariknya gini Pak Edi. Ini 0,009 Pak Edi. 96. Kalau terjadi reaksinya nanti di sini ini support ini yang akan menahan. Karena di sini ada riwayat. Tidak usah takut. Tapi riwayatnya Pak Edi yang perlu menjadi perhatian adalah dia membentur golden ratio. Jadi ada potensi kalau Pak Edi nanti lihat dia membentur di golden ratio ini karena ada beberapa kali momentum yang terbaca sebelum dia maraton. Dan riwayat ini penting Pak Edi. Jadi kalau nanti terjadinya benturan di golden ratio itu biasa. Itu ya BTS ya. Semoga sukses cepat ya. Naik. Semoga ada mandul ya. Ya saya tunggu Mbak. Enggak. Nah kamu sudah punya belum? BTC itu kita sudah punya dari 15.850. Makanya kita ndak ambil cuman di 19.000 toh. Karena kita sudah take profit margin juga. Tapi yang belum punya ya harusnya kemarin. Duh ini terlambat kemarin waktu koreksi. Nah, tapi kalau mau ambil konsekuensinya gini. Gimana kalau aku mau ambil? Ndak apa-apa mau ambil, cuman jangan all in. Nanti kalau terjadi koreksi kan kita ndak ngerti koreksinya sampai 19.000 atau enggak. Karena kita itu sudah belinya itu di sini. Kita sudah take profit margin di sini. Kenapa saya ngomong saya cuma mau beli di 19.000. Ininya yang mau tak belikan kalau terjadinya adalah koreksi. Tapi kalau enggak ya ini saya nikmatin. Saya enggak ambil lagi karena saya masih ada kan barang yang di bawah. Gitu. Tapi yang belum caranya gini. Ya sebenarnya penuh resiko. Yang belum itu yang penuh resiko. Karena kan berarti kamu sudah siap menjadi retail. Yang belum itu berarti sudah siap menjadi retail. Di sini kamu akan semi retail. Bisa grosir, bisa retail, belum tentu grosir. Kalau seandainya ini meleset gitu, kan kita tidak ngerti. Ya bagaimana untuk mengatasi ya pantulannya di sini. Nanti beli lagi di area di bawah golden ratio ini beli lagi. Kalau kamu beli di sini, konsekuensinya harus bisa beli di sini. Di DCA. Gitu ya. Itu konsekuensinya. Tapi belum tentu terjadi penurunan sampai sini. Bisa ini maraton langsung ke atas sangat mungkin. Saya mempercayai ini maraton sampai atas. Sampai kapan Pak? Sampai Mei. Jadi yang belum punya cicil aja, enggak apa-apa. Penurunan 10% kok, enggak masalah.
Kalau yang reguler tidak usah takut. Koreksi 10% hantam kembali. Karena apa dasarnya? Bully sudah memegang kontrol. Jadi teman-teman tidak usah lagi bilang bahwa ini nanti turun lagi. Enggak. Bully sudah memegang kontrol. Ini dasarnya. Dia kalau memaintain di sini tidak masalah. Bulliesnya tetap memegang kontrol. Begitu juga sama kebalikannya. Ketika bearish memegang kontrol, kalau dia menurun di sini, apa kita bicara soal ini bullish? Tidak. Dia tetap bearish memegang kontrol, mau berpotensi naik tapi terjadi bull trap. Bahasanya gitu. Jadi tetap bearish memegang kontrol. Terjadi trap lagi di sini. Ini tetap bearish. Lah, bedanya apa dengan sekarang? Sekarang ini bullish memegang kontrol. Jadi kalau teman-teman melihat dia di golden ratio bocor sedikit, sama dengan yang di sini kan. Gitu, market itu seperti itu. Gitu ya teman-teman ya, pantau dulu. Kalau besok marketnya oke, kalau yang belum beli ya cicil aja, dibuat dibeli lagi kalau turun. Kalau enggak ya enggak harus beli ya, yang sudah ada aja dipertahankan. Ya, ada yang tanya lagi? Udah ya, cukup ya. Pamit dulu ya wis. Oke ya. Mister Gaga ya. Sama ya. Aku ya pamit tok nih. Wis cukup kayak semua teman-teman sudah nangkap intisarinya. Yang perlu diperhatikan adalah besok pagi. Intisarinya tetap besok pagi. Maka tekan kemana? Pilihan semua teman-teman. Kalau saya melihat masih galau. Jadi kita belum bisa menentukan market. Selain besok pagi jam 7 kita baru bisa ngerti bahwa investor itu bulatnya itu seperti apa. Seluruh dunia soalnya. Jadi kita butuh mengerti reaksi dari investor saat ini. Jam 7 pagi kalau full block ya udah maraton. Itu Anda nih. Ya, sama-sama ya semuanya ya. Pokoknya selalu suka ilmu Indonesia. Pasti saya yakin Indonesia akan jadi luar biasa. Indonesia suka ilmu. Terima kasih buat semua teman-teman, Bang A, Bang Dwi, Bang Sasana ya, Bang Holi, Bang Suud, Pak Edi, juga untuk 100% Nunu, juga untuk Mister Gagah, Piki, Kang Rehan, ya semua yang tidak bisa saya sebutkan, Kang Dimas ya, Mas Dimas.